Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal, kelas 11 1. Saya akan resesi buku dari Andre Yata yang berjudul Sang Memimpin, novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Penerbitnya PT Peta Pustaka. Tahun terbit buku ini 2011 dan jumlah halaman ada 247. Andrea mengenali Alay yang hidup yatim piatu dan haus hidup sebatang kara atau sipang kelama karena ayahnya salah satunya anggota keluarganya meninggal dunia. Sedangkan Andrea dan Alay mengenali Cimbo di Masjid Al-Hikmah. Cimbo diasuh oleh pendeta Giovan, keluarga dekat Cimbo yang berbeda agama karena Cimbo juga anak yatim piatu. Sama seperti Alay, kami bicara Cimbo agak sedikit gagap dan Cimbo terobsesi pada kuda karena gemar menonton serial televisi The Ronald Reagan. Dari serial televisi tersebut, Cimbo mengagung-agungkan kuda sebagai hewan yang memenangkan perang badan. Demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ika dan Alay harus bekerja sebagai kurir di pelabuhan ikan milik Ramnyepo. Namun begitu, mereka tetap gigih belajar sehingga selalu berada dalam peringkat 5 teratas dari 190 murid di sekolahnya. Sekolah mereka merupakan SMA negeri pertama yang bergengsi di Belitung. Sebelumnya, salah satu SMA yang terdekat berada di Tanjung Badan. Ramnyepo adalah ketua preman pasar ikan, keturunan prajurit UPO semacam Capo. Semasa SMA, banyak kenakalan yang dilakukan oleh Alay dan Ika. Mereka pernah mengejek Pak Musa ketika upacara bendera sehingga Pak Musa marah dan mengejar mereka hingga mereka bersembunyi di balik peti es bau busuk milik Nyonya Po. Mereka juga pernah menyusup ke bioskop yang juga dimiliki oleh Nyonya Po yang tidak mengizinkan anak sekolah yang masuk untuk menonton film dewasa. Pak Mustaq mengetahui hal tersebut sehingga Alay, Cimbo, dan Ika diberi hukuman keesokan harinya. Cimbo yang sangat terobsesi pada kuda, akhirnya ditawari bekerja di peternakan kuda milik Nyonya Po. Namun, Ika dan Alay memutuskan untuk merantau ke Jawa. Cimbo memberikan salam perpisahan kepada Ika dan Alay berupa celengan berbentuk kuda yang diharapkan dapat membantu mereka berdua untuk melanjutkan studi ke Eropa. Ika dan Alay akhirnya memutuskan untuk mengaduk nasib di Jakarta. Ika berhasil mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai pos, lalu melanjutkan studi ke Universitas Indonesia. Ika mengambil jurusan ekonomi, sedangkan Alay pergi ke merantau ke Kalimantan dan diterima di Universitas Murawamang jurusan biologi. Ia lulus dengan gelar cum laude. Kemudian mereka membuat proposal untuk mengajukan studi ke luar negeri. Dari situlah Ika dan Alay bertemu kembali. Dari kelebihan novel Sang Pemimpi, tetap pada kemampuan untuk menggabungkan elemen humor dengan pesan mendalam yang terkandung dalam cerita tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan filosofi dengan cara yang mudah dicerna. Melalui bahasa dan tradisi yang digabungkan dengan licin, membaca dapat merasakan kedalaman dan kekayaan budaya menjadi latar cerita. Novel Sang Pemimpi mampu membagikan berbagai emosi pada pembaca. Kekurangan novel Sang Pemimpi mungkin merasa bahwa pasca cerita novel ini memang cenderung lambat. Hal ini tambah membuat beberapa bagian terasa terpisah dan kurang terintegrasi dengan baik ke dalam alur utama. Sekian dari saya, biarnya kalau ada kesalahan atau salah ngomong, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.